Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat hidayahnya pada kita semua hingga di siang hari ini kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan kita dari minatul umati ila nur, dari kejaman kegelapan ke zaman terang-terang. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Cilincing 03, Bapak Latif Triwibowo. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Mardiningsih. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Hajah Jamiah, serta teman-teman sekalian, rekan-rekan guru SD Cilincing 03 yang tidak mengurangi rasa hormat saya, yang merupakan rekan-rekan seperjuangan dalam mendidik anak bangsa. Acara ini kita akan mendengarkan paparan dari teman kita Bapak Haji Puguh Aryo Wibowo SPD tentang paparan bantayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar lari jarak pendek sprint melalui pembelajaran sport education model. Mudah-mudahan acara ini juga menambahkan sedikit ilmu kepada kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Latif Triwibowo kepada Bapak Kepala Sekolah Dinas. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Guru serta Pak Puguh selaku pembawa paparan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita boleh berkumpul sehingga kita sama-sama bisa belajar mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Puguh Aryo Wibowo SPD terkait dengan rencana tindak lanjutnya ketika beliau telah mengikuti kegiatan diseminasi tingkat kota terkait dengan olahraga, yaitu lari jarak pendek sprint melalui pembelajaran sport education model. Nah, kita sama-sama melalui kegiatan ini kita belajar bersama dengan Pak Puguh, kita ikuti kegiatan ini dengan seksama sehingga kita mendapatkan pengetahuan. Jadi melalui kegiatan ini mari kita sama-sama belajar, sama-sama mengedukasikan kegiatan diseminasi ini sehingga anak-anak bukan tahu pengetahuan dari guru olahraganya saja, tetapi dari kita guru kelasnya juga kita bisa menjelaskan terkait dengan lari jarak pendek atau sprint. Ya, mari kita saksikan bersama-sama kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Latif. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Baik, tadi sudah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Semoga dalam kegiatan ini nanti kita bisa bersama-sama mendapat informasi baru tentang apa itu SEM, Sport Education Model. Mungkin untuk lebih jelasnya, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Haji Puguh Aryo Wibowo untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Haji Ahmad. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Cilincing 03, Bapak Latif Triwibowo SPD. Yang saya hormati Ibu Wakil Kurikulum SD Cilincing 03, Ibu Mardiningsih MPD. Dan yang saya hormati Ibu Wakil Kesiswaan Ibu Hajah Jamiah. Dan yang saya cintai rekan-rekan guru
SDN Cilincing 03. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya. Saya akan memaparkan tentang rencana tindak lanjut lari jarak pendek atau sprint melalui pembelajaran Sport Education Model. Ya, yang pertama latar belakang. Sport Education Model atau biasa disingkat dengan SEM adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk meniru struktur dan fungsi olahraga nyata dengan tujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih otentik dan mendalam dalam pendidikan jasmani. Fokus utama SEM adalah mengembangkan kemampuan fisik siswa, keterampilan siswa, dan pengetahuan terkait olahraga melalui peran aktif dalam kegiatan olahraga yang menyerupai pertandingan dan kompetisi sebenarnya. Lari jarak pendek atau sprint adalah berlari dengan menggunakan kecepatan yang tinggi atau berlari dengan secepat-cepatnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lari jarak pendek yaitu koordinasi, kelentukan, kekuatan, kecepatan, dan ketahanan. Ya, tujuan dari program ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mempraktikkan gerak dasar lari jarak pendek atau disebut sprint. Lalu yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan kerja sama tim dan komunikasi antar peserta didik. Lalu yang keempat, menguatkan profil pelajar Pancasila dengan fokus pada bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Lalu selanjutnya yaitu capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan dari program ini yaitu capaian peserta didik kelas 5 dapat memahami lari jarak pendek. Peserta didik kelas 5 dapat mempraktikkan lari jarak pendek. Peserta didik kelas 5 dapat menunjukkan sikap sportif dan menghargai perbedaan. Langkah-langkahnya yaitu peserta didik dapat menyebutkan arti jarak pendek, arti lari dari jarak pendek. Peserta didik kelas 5 dapat mengikuti aturan perlombaan dan bekerja sama dengan teman dalam lari jarak pendek. Lalu peserta didik dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada serta menghargai pendapat teman. Lalu hasil yang diharapkan yaitu mengadakan lomba presentasi tentang lari jarak pendek, membuat poster atau membuat video yang menjelaskan lari sambung, lalu mengadakan kegiatan kejuaraan lari jarak pendek di sekolah. Dan selanjutnya yaitu mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam kejuaraan, memberikan penghargaan kepada peserta didik yang menunjukkan sikap sportivitas. Ya, berikut struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. 1. Struktur program. Jenis program intrakurikuler dan kokurikuler. Skala program kelas 5 dan kelas 2. Pengaturan program dilaksanakan di lapangan sekolah pada 10-11 Desember 2024. Kedua, mitra dalam komunitas, yaitu kepala sekolah sebagai penasehat dan fasilitator dalam Kombel, komunitas belajar, guru PJOK dan rekan sejawat, berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi, penugasan, dan evaluasi. Guru kelas, berdiskusi bersama dalam mengembangkan konten untuk presentasi Kombel.
berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pembuatan karya dan pelaksana sport education model kepada peserta didik. Dan yang berikutnya yaitu kapasitas yang dimiliki sekolah atau bisa disebut asset based thinking. Yang pertama yaitu aset manusia. Ya, berupa kepala sekolah, guru dan peserta didik. Lalu yang kedua yaitu aset fisik, halaman sekolah, sama alat pendukung seperti alat kit atletik dan pendukung lainnya. Yang ketiga yaitu aset sosial. Aset sosial yaitu adanya aturan di sekolah yang berdampak kepada seluruh warga sekolah. Yang keempat yaitu aset lingkungan. Berada di lingkungan yang aman, baik, tertib, dan ramah anak. Yang kelima aset finansial, dana BOS. Yang keenam aset politik, kebijakan kepala sekolah dan komite. Lalu yang ketujuh aset agama, prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam agama seperti kejujuran, kasih sayang, dan kedamaian. Lalu selanjutnya rencana evaluasi, yaitu observasi, mengamati antusiasme dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan. Lalu rubrik penilaian yang dilakukan oleh guru PJOK. Lalu yang berikutnya refleksi peserta didik, yaitu penilaian yang dilakukan oleh peserta didik. Ya, selanjutnya kemungkinan tantangan. Ya, tantangan yaitu perbedaan kemampuan peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki tingkat keterampilan fisik yang sama, sehingga sulit bagi guru untuk memastikan semua peserta didik terlibat dan berkembang sesuai kemampuan mereka. Cuaca dan kondisi lingkungan. Jika kegiatan atletik dilakukan di luar ruangan, faktor cuaca seperti hujan, panas, berlebihan. Lalu solusinya yaitu memerlukan strategi kreatif seperti diferensiasi pembelajaran, pemanfaatan sumber daya secara efektif, komunikasi yang baik dengan siswa, dan fleksibilitas dalam mengatur jadwal serta materi pembelajaran, memindahkan ke hari berikutnya. Oke, baik, cukup sekian paparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Jawan. Iya, terima kasih kepada Pak Pugu. Aplaus untuk Pak Pugu. Baik, ini luar biasa ya. Ini adalah bagaimana kita Pak Guru kita ini mengadakan sebuah kegiatan yang mensimulasi seperti perlombaan yang sebenarnya gitu ya Pak ya. Iya. Oh, luar biasa. Iya, betul Pak. Iya, luar biasa. Baik, karena waktu juga sudah sangat sempit ya, saya memberikan satu kesempatan untuk satu penanya. Silakan, siapa yang mau? Silakan Pak Alam ya. Untuk Bu Fitri, sabar ya Bu Fitri ya, nanti saja kalau ingin bertanya. Ya, mungkin bisa tinggal waktu saja. Ya. Baik, terima kasih untuk pembawa acara sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Saya akan bertanya Pak Pugu terkait dengan program yang sudah Bapak akan laksanakan. Jika terjadi kendala waktu yang tidak sesuai dengan jadwal, itu kira-kira solusinya seperti apa? Lalu kelas berapa saja yang dilibatkan dalam program yang akan dilaksanakan? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Silakan Pak Pugu untuk menanggapi. Baik, bismillah. Yang pertama tadi tentang ketepatan waktu ya maksudnya paparannya. Iya. Jadi untuk program ini memang sudah, insya Allah sudah kami rancang, saya rancang beserta rekan guru olahraga. Jadi kegiatan ini diusahakan tepat waktu dan harapannya pun juga
tidak berbenturan dengan waktu pembelajaran. Yang rencana kita ambil itu waktunya di setelah ujian semesteran, seperti itu Pak Alan. Untuk waktunya insya Allah sudah kita alokasikan gitu. Lalu yang kedua tadi untuk masalah itu ya, pertanyaannya kelas berapa aja ya. Jadi untuk peserta yang mengikuti itu dari kelas 1 sampai kelas 5. Tapi untuk panitiaannya itu ada beberapa yang kita ambil dari kelas 4, 5 dan 6. Nah, nanti di situ sudah kita bagi, ada yang sebagai juri, wasit atau penilaian skor, dan semuanya juga kita awasi, tetap kita bimbing. Seperti itu Pak. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Bagus. Baik, kegiatan berikutnya adalah tanggapan dari pihak sekolah kepada Ibu Wakil Bidang Kesiswaan. Dipersilakan. Terima kasih Pak Haji Ahmad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru. Semangat untuk Pak Pugu, Guru Hemat. Terima kasih Bu Haji. Tadi paparannya sudah sudah dipaparkan dari awal sampai akhir. Kita sudah sama-sama menyaksikan. Cuman ada sedikit masukan Pak Pugu. Ketika nanti program ini akan disampaikan ke anak-anak, itu ada baiknya untuk disosialisasikan kepada anak-anak tentang adanya pembelajaran yang berbasis dengan SEM ya, yang mengarah kepada pendekatan kepada peserta didik. Jadi sebelum kegiatan itu atau kejuaraan itu dimulai, sebaiknya tadi diadakan sosialisasi kepada anak sehingga anak-anak menjadi paham, dia mengerti apa yang nantinya dia akan lakukan. Itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Haji. Ya, ini masih ada waktu. Silakan Pak ya, nanti disosialisasikan kepada peserta didik. Baik. Saya rasa tadi sih sudah lengkap ya, karena sudah dibuat panitianya, kayaknya udah luar biasa. Ya. Baik, kita dengarkan berikutnya adalah tanggapan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Ibu Madiningsi. Silakan. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Cimol 3, yang terhormat Ibu Wakasek Bidang Kesiswaan, beserta guru sekalian. Di sini saya mengucapkan terima kasih. Di sini banyak bisa lebih tahu dengan pembelajaran sport education model ya, yang dipaparkan oleh Pak Pugu. Bisakah di sini kita masukkan ke P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dimasukkan dengan sport education model tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya, supaya anak-anak lebih mengerti lagi dengan nilai-nilai itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Madiningsi yang telah menanggapi kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa ya Pak dimasukkan ke dalam P5. Bisa Pak. Karena tadi sudah dipaparkan juga. Oh iya, ada profilnya yang juga yang keluar di situ ya, gotong royong, ya. Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan juga tidak ada hambatan yang berarti, dan mudah-mudahan ini juga bagaimana kita bersama-sama untuk menggali potensi anak kita, peserta didik kita yang luar biasa. Ya. Jadi kita akhiri kegiatan ini karena waktu juga sudah cukup
Sebentar lagi kita mau istirahat. Baik, kita tutup acara ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung dara, burung cendrawasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.